Kalau sudah siap, terlebih dahulu Bu Guru akan memeriksa pakaiannya, ya. Sekiranya kalau ada bajunya yang di luar, silahkan dikasih masuk, ya. Silahkan kalian kasih masuk, ya. Dirapikan bajunya, ya. Terus jilbabnya, silahkan kalian rapikan supaya rambut itu tidak keluar, ya. Yang tidak hadir lagi? 3 orang.
habis ajarkan. Apa saja? Deskripsi. Ada yang bisa tahu pengertian dari tes deskripsi? Oke, silakan Gila. Deskripsi adalah teks yang melukiskan suatu sesuai dengan keadaan tempatnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Oke, terima kasih kepada Mila telah menjelaskan pengertian dari tes deskripsi. Oke, kita kasih aplaus dulu. Semangat ya. Oke, Bu Guru ulang. Ya, pengertian dari tes deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mendengar, melihat, merasakan apa yang dirasakan oleh citra penulisnya. Oke, tidak ada lagi ya. Bu Guru lanjut. Untuk hari ini ya, Bu Guru akan membawakan materi cerita fantasi. Ya, silakan pandangannya di depan. Bu Guru akan menjelaskan sedikit. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, yang pertama, siswa mengidentifikasi cerita fantasi berupa tema, watak, tokoh, alur dan latar tempat. Dan yang kedua, siswa mengidentifikasi keajaiban yang muncul di dalam cerita fantasi. Jadi untuk hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke ya. Di dalam tujuan pembelajaran kita yang tadi, di situ disebutkan ada cerita fantasi. Kalian bingung apa sih yang dimaksud dengan cerita fantasi? Jadi ini ya, penjelasannya adalah cerita fantasi adalah salah satu cerita naratif atau fiksi yang bergenre fantasi. Di dalamnya terdapat dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Oke, lanjut ya. Di dalam tadi cerita fantasi itu terdapat unsur-unsur intrinsik, ya, berupa tema. Tema di sini adalah ide pokok atau gagasan yang menjadi dasar sebuah cerita. Dan yang kedua adalah alur, rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan membentuk jalan cerita. Atau di dalam cerita fantasi, alur biasanya berupa petualangan magis dan tidak nyata. Ya. Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh di sini adalah pemeran atau pelaku di dalam sebuah cerita. Bisa berupa manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Ya, dan yang selanjutnya adalah latar. Latar di sini adalah tempat atau waktu dan suasana yang ada dalam cerita. Ya. Latar dalam cerita fantasi bisa dibuat unik dari tokohnya. Yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah perspektif yang diambil dari cerita. Bisa berupa orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Selanjutnya di sini adalah amanat. Amanat di sini adalah pesan moral atau pelajaran hidup yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Selanjutnya adalah di sini gaya bahasa. Gaya bahasa di sini adalah cara penulis menyampaikan ide atau gagasannya menggunakan bahasa secara khas atau dengan bahasanya sendiri. Oke ya? Oke, untuk selanjutnya. Ya, di dalam cerita fantasi bukan saja terdapat unsur-unsur intrinsik, tetapi juga ada keajaiban.
terpikirkan oleh logika, akal, dan hati manusia. Ya, oke ya. Dari penjelasannya Bu Guru, ada tidak yang kurang dimengerti? Silahkan bertanya. Ada? Jelas? Silahkan. Apa itu fiksi? Ada yang bisa tahu fiksi? Bagaimana cara menentukan tema? Bagaimana cara menentukan tema? Oke, Bu Guru jelaskan ya. Cara menentukan tema adalah apa yang dibahas dan diceritakan di dalam suatu cerita. Oke? Ada lagi? Saya. Apa itu gaya bahasa? Apa itu gaya bahasa? Oke, ada yang bisa tahu pengertian dari gaya bahasa? Silahkan, Alexa. Gaya bahasa adalah cara seseorang menyampaikan pikiran, hati, dan perasaan melalui bentuk lisan atau tulisan dengan menggunakan bahasa secara khas. Oke, jadi itu pengertian dari gaya bahasa. Ulang, gaya bahasa adalah cara seseorang menyampaikan pikiran dan hati melalui lisan atau tulisan dengan menggunakan bahasa secara khas. Oke ya, jadi itu adalah gaya bahasa. Ada lagi? Silakan Samun. Imajinatif. Ada yang bisa tahu? Oke, gue jelaskan. Imajinatif adalah kemampuan seseorang untuk membayangkan atau menciptakan yang tidak ada dalam kenyataan. Contohnya seperti apa? Ya, Doki. Alangkah baiknya silahkan kalian berdiri dulu. Oke, berdiri dulu. Berdiri, silahkan berdiri. Ya, supaya kalian lebih semangat lagi. Yang di belakang Amelia, silahkan Nur, berdiri. Oke, supaya kalian tetap semangat, ya. Tetap semangat. Oke, mulai ya. Tepuk semangat. Jangan dulu. Oke, dihirup ya. Oke, tarik nafas. Buang. Oke, tarik nafas lagi. Buang. Satu kali lagi. Oke, sudah rileks ya. Oke, silahkan dengarkan dulu ya. Bu Guru tadi sudah jelaskan untuk penilaian hari ini adalah tugas diskusi kelompoknya. Ya, di mana Bu Guru akan membagikan 4 kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 orang. Ya. Sini dulu ya pandangannya. Untuk tugasnya hari ini adalah ini ya. Ini adalah tugas untuk hari ini LKPD-nya. Ya, Bu Guru akan membagikan ya setiap kelompok ya. Dan tugasnya adalah kalian menentukan ya unsur-unsur intrinsiknya. Ya, berupa tadi di situ tema, watak, tokoh, alun dan tempat. Di sini sudah terdapat ada 6 soal dan apa saja keajaibannya. Ya? Sudah siap? Oke, sebelumnya itu Bu Guru akan membagikan kelompok kalian ya. Oke, silakan kalian bagi kelompok. Oke, yang tadi itu tadi. Ini sama ini. Sini. Silakan. Kalau satu tadi sama Inkai, silakan kamu di belakang. Siapa?
Sudah siap? Pandangannya ke depan.
tadi. Langkah baiknya sebelum kita menutup materi hari ini, ya, kita akhiri dengan doa, ya, supaya materi hari